Hai, selamat datang di Sayurum bersama aku Sari Dewi. Hai, gimana weekend kalian? Semoga seru ya. Untuk nambahin keseruan weekend kalian, aku hari ini pengen ngajakin untuk ngobrolin buku yang baru aja aku baca. Judulnya bukunya itu Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karyanya Keigo Higashino. Untuk buku kali ini aku nggak baca versi fisiknya, aku baca di Gramedia Digital. Semoga di pembahasan kali ini aku bisa jaga diriku untuk nggak terlalu spoiler karena I'm too excited. Soalnya buku ini tuh bener-bener membuatku terasa hangat. Karena buku ini tuh I don't know deh, kalian pokoknya baca sendiri aja supaya punya experience kayak yang aku rasa. Dan jangan lupa ngobrolin sama aku di kolom komentar. Oke, jadi bukunya tentang apa sih? Jadi buku ini tuh bercerita pada tahun 2012 ada 3 tokoh laki-laki bernama Sota, Atsuya, dan juga Kohei. Mereka ini sedang mencari tempat persembunyian setelah melakukan aksi pencurian. Lalu akhirnya mereka menemukan satu bangunan tua yang sepertinya sudah lama tidak ditinggali. Nah, tempat itu tuh bernama Toko Kelontong Namiya. Mereka berencana untuk stay di toko itu hingga fajar tiba, hingga terasa aman untuk mereka pergi dari lingkungan itu. Ketika mereka masuk ke dalam toko Namiya, mereka menemukan fakta bahwa toko itu pernah populer pada zamannya. Toko itu sendiri terkenal karena sang kakek penjaga toko sering memberikan konsultasi gratis melalui surat. Konsultasinya pun beragam, dari konsultasi remeh seperti menanyakan bagaimana sih cara mendapatkan nilai 100 tanpa belajar, hingga pertanyaan-pertanyaan serius lainnya. Semua pertanyaan-pertanyaan konsultasi yang datang di kakek Namiya selalu dijawab tulus dan juga serius. Dia nggak pernah menyepelekan semua orang yang datang konsultasi ke dia. Nah, lalu ketika mereka bertiga sudah ada di toko Namiya, secara misterius mereka mendapatkan surat konsultasi. Awalnya mereka bingung, loh kok masih ada sih yang datang ngirimin surat? Karena mereka nggak enak hati sama pengirim suratnya, masa iya udah nulis panjang-panjang nggak dibales. Akhirnya mereka menggantikan posisi kakek Namiya untuk membalas surat konsultasi yang datang. Ketika mereka membalas surat konsultasi yang datang, akhirnya mereka pun jadi apa ya? Mungkin kebawa suasana juga ya. Mereka tuh jadi kayak tulus dan serius benar-benar mendengarkan permasalahan yang ada di surat tersebut. Nah, hal itulah yang membuat kehidupan mereka berubah setelah ini. Nah, kenapa sih kalian harus banget baca buku ini? Soalnya buku ini tuh ringan, tapi bisa memberikan efek yang kayak ngerasa dipeluk, tau gak sih? Soalnya itu buku hangat banget, deep, dan plot twistnya juara. Untuk kalian yang gak mau kena spoiler, kalian bisa berhenti di menit ini, tapi nanti balik lagi ya kalau misalkan sudah selesai baca bukunya, karena aku pengen tahu juga pendapat kalian tuh kayak gimana soal buku ini. Yang mau lanjut, ayo! Yang mau lanjut pasti penasaran, kenapa sih aku suka banget sama buku ini? Soalnya ya, ketika baca buku ini, banyak hal-hal yang aku sadarin. Cilah. Oke, yang aku suka dari novel ini adalah bagaimana penulis menggambarkan segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, yang akhirnya adalah punya benang merah. Makanya plot twist yang seru tuh di situ. Dan dari buku ini aku jadi mengerti akan pentingnya mendengarkan. Karena kan di sini itu adalah tentang hubungan pengirim surat dan juga penerima surat kan. Di dalam novel itu sendiri digambarkan bagaimana rasa tenang, rasa senangnya ketika mendapat balasan dari Namiya. Perasaan seperti didengarkan, perasaan seperti oh ternyata ada ya orang lain yang sama-sama memikirkan apa yang sedang aku rasa. Dari novel ini aku jadi sadar sih kalau misalkan ada orang yang cerita sama kita kan memang baiknya didengarkan dulu, dikasih saran kalau misalkan memang butuh. Jadi ya nggak langsung kita timpalin dengan curhatan-curhatan masalah kita yang lain. Nah, ini yang dirasakan sama pengirim surat ketika dibalas oleh kakek Namiya. Kakek Namiya tuh bener-bener ya setiap surat yang datang itu tuh pasti ditanggepin secara tulus dan juga serius. That's why populer banget ini toko Namiya. Mungkin di tengah-tengah cerita ada kalanya kalian ngerasa agak boring ya. Sebenarnya bukan boring sih, tapi mungkin karena kalian masih belum menemukan benang merahnya di mana. Jadi kayak ngerasa kok ini another journey lagi ya atau bukan atau gimana. Tapi ternyata semua tuh saling berkaitan satu sama lain dan ya itu kerennya sih. Kalian punya nggak rekomendasi judul buku yang mungkin model-modelnya mirip kayak gini?
Kalau misalkan ada, kasih tahu dong, kayaknya aku pengen baca lagi model-model buku kayak gini. Jadi segitu dulu aja obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.